Shalom adik-adik. Apa kabar? Adik-adik semua yang ada di rumah? Pasti luar biasa. Bersama Kak Nuni dan Kak Putri. Di sini Kak Nuni dan Kak Putri sama-sama luar biasa seperti adik-adik yang di rumah. Hari ini kita sama-sama kebaktian sekolah minggu. Kak Nuni berharap kalian yang ada di rumah, kalian bisa mengikuti, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kalian boleh diberkati. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu, kita akan sama-sama berdoa. Semua adik-adik di rumah tutup mata, doa sungguh-sungguh, minta Tuhan pimpin. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama adik-adik yang ada di rumah mengikuti kebaktian online Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan kuasa-Mu atas kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan memberkati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh sama-sama merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Kami mau serahkan ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Tapi ingat dulu adik-adik, sebelum kalian memuji Tuhan, ini akan kasih peraturan buat kalian yang ada di rumah. Saat mengikuti kebaktian online, kalian sungguh-sungguh. Yang pertama, Kak Putri, nanti Kak Putri ingatkan ya, buat adik-adik yang di rumah yang nggak sungguh-sungguh. Besok minggu depan Kak Putri bisa mengingatkan lagi supaya adik-adik lebih sungguh-sungguh. Yang pertama adik-adik, saat memuji nama Tuhan, adik-adik harus sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus sangat senang buat kalian semua dan Kak Nuni dan Kak Putri yang ada di sini. Yang kedua adik-adik, saat kalian mendengarkan firman Tuhan, kalian sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Setiap ucapan kakak sekolah minggu benar-benar didengarkan supaya adik-adik mengerti akan firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi anak sekolah minggu yang luar biasa. Ayo Kak Putri, kita akan semangat memuji Tuhan. Hari ini Kak Nuni punya lagu baru buat kalian adik-adik. Kita akan bangkit berdiri, kita akan sama-sama belajar lagu baru supaya adik-adik bisa mengerti dan bisa menyanyikan lagu yang baru. Besok minggu depan kita kembali memuji Tuhan lagu yang baru. Kak Putri siap? Siap. Ayo adik-adik semua yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Semangat! Aku anak kerajaan
Belum, Kak. Wah, adik-adik di rumah pasti juga belum capek ya. Semangat ya. Kita akan pujikan satu pujian. Satuan Yesus dengar, panggil nama kita. Adik-adik dengar, adik-adik juga jawab, ya Tuhan, aku ada. Kita akan pujikan dengar dan panggil nama saya. Dengar dia
sama-sama melakukan dalam kehidupan adik-adik. Saat adik-adik berteman di rumah, di tengah-tengah keluarga, adik-adik boleh menjadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah mengagungkan Engkau Tuhan. Tuhan memberkati setiap pujian kami, pujian anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati anak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka duduk tenang, mereka boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, jadi tiba saatnya kalian duduk tenang, dengar akan firman Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan dari Kak Tim. Halo adik-adik, jumpa lagi. Kita akan saatnya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kuasa Allah dalam keluarga dan komunitas. Apakah menurut adik-adik kuasa Allah itu perlu di dalam keluarga dan komunitas kita? Tentu saja perlu. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21, di situ diceritakan ada seorang anak yang Tuhan pakai. Tuhan beri kuasa luar biasa. Ya, adik-adik tahu siapa dia? Iya, namanya adalah Samuel. Adik-adik tahu nama bapak dan ibunya? Ya, bapaknya bernama Elkana dan ibunya adalah Hana. Sejak dari kandungan ibunya, Samuel sudah diserahkan kepada Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan itu digenapi waktu dia kanak-kanak. Samuel dibawa ke bait suci dan diserahkan kepada Imam Eli di bawah pengawasan Imam Eli. Samuel muda menyadari adik-adik bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Ia selalu belajar menjadi pelayan yang baik, pelayan yang taat. Semua pekerjaan dilakukan dengan gembira dan sukacita. Hingga suatu malam, ada kejadian ajaib adik-adik. Waktu Samuel tertidur lelap, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Samuel, Samuel. Suara itu sampai 3 kali terdengar. Samuel pikir itu adalah Imam Eli yang memanggil. Dia lari bergegas ke kamar Imam Eli. Dia panggil Imam Eli. Imam Eli, Imam Eli, apakah memanggil saya? Tetapi Imam Eli bilang, bukan Samuel, aku nggak manggil kamu. Imam Eli menyadari bahwa yang memanggil adalah Tuhan. Terus Imam Eli bilang begini sama Samuel, nanti kalau kamu dengar suara itu lagi, kamu harus menjawab seperti ini. Samuel mendengar semua apa yang diajarkan Imam Eli. Dan Samuel kembali ke tempat tidurnya dan dia beristirahat kembali. Dan suara itu terdengar lagi. Samuel langsung bangun dan dia menjawab semua apa yang diajarkan oleh Imam Eli dengan tepat. Dan adik-adik tahu, Samuel makin besar. Samuel dipakai oleh Tuhan
untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Imam Eli mengenai anak-anak Imam Eli yang jahat. Kalian masih ingat nama anak-anak Imam Eli? Ya, Hofni dan Pinehas. Meskipun mereka anak-anak imam, tapi hidupnya jahat di mata Tuhan. Hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kasar, dia suka mencuri nih uang persembahan Tuhan. Padahal kan uang ini digunakan untuk Tuhan, tapi dicuri sama anak-anak Imam Eli. Dan Tuhan tidak suka itu. Nah, Samuel dipakai Tuhan untuk memperingatkan anak-anak Imam Eli ini. Kira-kira menurut kalian Samuel takut tidak sama mereka? Takut nggak kira-kira kalau mereka dibully, dikasarin? Kan mereka dititipin di keluarganya, dititipin di Imam Eli. Nah, tapi adik-adik, dengan kuasa yang Tuhan berikan, dengan hikmat yang Tuhan berikan, Samuel tidak takut. Dia dengan berani menyampaikan semua pesan yang Tuhan berikan kepada Samuel, kepada Imam Eli. Nah, adik-adik, Tuhan memberkati Samuel makin hari dengan kuasanya, sehingga seluruh bangsa Israel tahu Samuel diberi kuasa oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan berkenan dan mempercayakan jabatan Samuel sebagai seorang nabi. Tuhan memberkati Samuel. Tidak ada firman-Nya yang gugur di dalam hidup Samuel. Samuel mentaati perintah Tuhan. Kita akan belajar perumpamaan. Di sini ada lilin yang kakak nyalakan. Ini ada balon yang kosong. Di dalamnya hanya udara. Nah, melambangkan orang-orang yang hidupnya tidak dipenuhi oleh Tuhan, seperti anak-anak Imam Eli tadi. Meskipun mereka setiap hari di gereja, mereka anaknya seorang imam, tetapi tidak ada kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Sama saja seperti balon yang kosong ini, kalau ada api di bawahnya, mereka hidup di lingkungan yang jahat, mereka akan terbawa arus dan hidupnya tidak menjadi berkah. Kita coba ya, akan meletus. Nah, terkejut ya. Nah, Samuel dipakai Tuhan luar biasa dengan kuasanya di tengah kelompok dan keluarganya. Pertama-tama yang dilakukan Samuel sederhana. Pertama, sejak kecil Samuel sudah menyadari kalau dia bukan miliknya, tetapi hidupnya adalah milik Tuhan. Yang kedua, Samuel dengar-dengaran kepada orang tuanya dan Imam Eli, dan dia melakukannya dengan taat dan sukacita. Yang ketiga, Samuel mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan dengan cepat. Nah, adik-adik, demikian hidup kita seperti Samuel yang dipenuhi oleh Tuhan, yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Seperti balon ini, kakak isi air, meskipun di bawahnya ada api yang menyala, melambangkan lingkungan kita yang tidak baik, tetapi kalau hidup kita dipenuhi oleh Tuhan, maka kita akan bisa menjadi berkat seperti Samuel. Dan ini tidak meletus karena di dalamnya berisi air. Nah,
Ya, adik-adik, apakah hanya Samuel saja di perjanjian lama yang dipakai Tuhan dengan kuasanya? Tentu tidak. Kita juga yang hidup di zaman sekarang Tuhan pakai dengan kuasanya. Tuhan sudah berjanji. Kita akan baca bersama-sama ya di Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatanmu musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, adik-adik, dimanapun kita berada, lingkungan kita itu jahat, buruk, tetapi kalau ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita, adik-adik tidak perlu takut, karena ada tangan Tuhan yang memegang kita, tangan Tuhan yang menyertai kita. Amin. Demikian firman kali ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati firman-Mu hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada atas hidup adik-adik, sehingga dimanapun adik-adik berada bisa menjadi berkat dan saksi di tengah keluarga dan kelompoknya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.